Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita bertemu dalam damaranbisnis.id. Tamu kita kali ini orang dalam kota ya. Ya, benar. Daerah-daerah Gedong Air. Benar. Selamat datang Mas Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andri ini pemilik Banana Bee ya. Ini ya. Mana produk ini ya? Ya, ini Banana Bee. Banana Bee. Nanti kita cerita nih apa Banana Bee ini ya, isinya apa. Nanti kita akan cerita panjang lebar apa aja yang sudah dilakukan Mas Andri. Mas Andri, kita mungkin sharing-sharing sedikit ya. Ya, boleh Pak. Seperti yang sudah kita memang podcast ini podcast edukasi, jadi lebih banyak mengedukasi lah, baik yang sudah mulai bisnis ataupun baru mulai atau mau scale up. Kebanyakan UMKM memang gitu ya. Jadi cerita aja nanti apa yang sudah dilakukan dan sejauh mana dan harapan ke depan seperti apa. Ini mulai tahun berapa ya Banana Bee ini? Kalau untuk brandnya kita mulai 2019. 2019 berarti lebih kurang 7 tahunan ya. Tahun Lebih ya. Tapi itu belum jualan gitu Pak, belum jualan. Kita jualan habis Covid pakai brand ini. Itu udah menjelang Covid ya 2019. Iya. Sebelumnya bisnis apa? Kita punya usaha supplier ikan lele. Oh, sebelumnya udah usaha memang. Ya, udah usaha. Sekarang masih jalan ya? Sekarang usaha lelenya sudah dialihkan ke adik. Oke. Gitu. Jadi sekarang fokus keripik. Ke keripik aja. Gimana ceritanya dari itu supplier ikan lele? Ikan lele gampang jualnya kan? Iya, benar. Itu trading aja atau juga ikut pembesaran atau pembibitan? Hanya jual aja Pak. Jual aja. Ya, Trading aja ya. Datang pagi, sore habis, dan pagi sore habis. Enak kan jualan itu? Iya, enak benar Pak. Pasarnya gede. Kenapa berhenti? Kita lihat tidak bisa dibesarkan gitu Pak. Oh, nggak bisa di scale up. Ya, nggak bisa di scale up. Memakan waktu. Terus ya wawasan kita juga mentok kan di situ aja gitu. Ketika ada usaha keripik, kita langsung ngambil pilihan gitu. Jadi nggak ngelihat itu sulit dikembangkan lah ya. Ya. Nggak kelihatan mau ngembangin kemana Iya. gitu dilepas. Karena terhitungnya komoditi kan. Jadi persaingan harganya pasti ini. Yang main banyak yang mainnya banyak, yang harganya nggak sehat gitu. Itu sensitif harga Iya, ya. sensitif harga. Barang hidup juga resiko tinggi. Kita ketergantungan, barangnya ketergantungan pengirim, kita jual juga ketergantungan sama yang dagang gitu. Kenapa milih keripik? Gimana ceritanya dulu? Jadi awalnya kita membuat olahan dari ikan lele. Karena kan kita udah punya bahan lele. Oh, jadi sempat diversifikasi selain dagang hidup buat juga ini. Ya, mau. Apa istilahnya itu daging ya? Dijadikan keripik Kak. Pilet. Lelenya tuh dibelah 4, kita keringkan, baru digoreng. Gitu. Terus kita kasih rasa. Kayak ikan sale itu ya? Ya, benar kayak ikan sale, hanya lebih kering gitu. Oh, ikan sale kan diasap-asapin ya? Benar. Kalau ini dijemur? Ini hanya dijemur, di oven. Kayak ikan asin gitu ya? Hampir kayak ikan asin. Tapi pakai oven. Tapi fresh, ikannya ikan fresh. Jadi lagi-lagi mentok di pasar gitu. Marketnya terbatas dan ini harganya kemahalan gitu jadinya ke konsumen. Lebih murah yang fresh ya? Lebih murah yang fresh gitu. Digoreng juga? Goreng. Oke. Terus siapa yang ngasih ide Banana Bee ini? Ya, karena kita sudah kadung beli ovennya. Memang oven vacuum frying ya. Vacuum frying. Ya. Gede juga ya? Segede ini ada. Ya, kurang ya? lebarnya sekitar 1 meter lah. Lebar 1 meter, diameternya 60 cm. Frying. Iya. Frying kayak untuk frying buah gitu ya? Vacuum frying itu oven yang sebenarnya penggorengan. Tapi penggorengannya kedap udara. Nggak pakai minyak. Pakai minyak ada tetap. Oke.
Dia penggorengan di dalam tabung Mm-mm. yang kedap udara. Udaranya disedot dulu. Iya benar. Jadi Untuk apa itu supaya lebih ini? secara teknologinya ya dia menghisap kadar air sebenarnya. Kalau Jadi- frying kayak gitu kan memang yang dihisap airnya kan? Airnya ya kan digoreng. Di dalamnya itu sebenarnya digoreng, hanya suhunya rendah. Terus uapnya itu dihisap, Dihisap. divakum. Kalau Makanya frying disebut. rumahan itu kan dia kayak goreng tapi nggak pakai minyak kan? Iya, benar. Keringin aja. Bedanya kalau yang rumahan kan nggak ada kedap udaranya. Kalau ini Kedap. full kedap udara. Oke. Jadi kalau ada kebocoran itu bukannya keluar, dia suruh ke dalam. Hmm, Misalnya tabungnya bocor ya, kita tekan itu dia bukan yang dorong, tapi masuk ke dalam masuk ke dalam, kehisap. Makanya dibilang vakum. vakum. Jadilah lele-lele itu. Ya, Goreng. lele itu kita pakai Berapa vakum lama itu. proses tuh? Karena kadar airnya tinggi, lama itu Pak. Bisa 2 jaman Karena basah ya. basah. Ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Mm-mm. Kita coba berkali-kali itu nggak sesuai ekspektasi lah. Akhirnya berhenti juga. Akhirnya ya kita ambil keputusan nggak pakai lagi. Kita pakai yang belah. Kita yang belah dulu, baru nyoba yang frying. Jadi ini ya buat inovasi lah ya. Inovasi. Ternyata ini kurang Kurang bagus. diminati pasar. Ya, kurang masalah di harga. Hmm. Harga itu udah karena diproses kan, jadi lebih mahal. Kemudian geser ke Geser ke keripik. langsung keripik. Dulu belum pisang muli, kita masih nyoba vakum frying ini kan Mm-mm. yang ngetrend nangka. Oh iya, Ya nangka kan. Itu di Lampung. Tapi kita nanas Nangkanya gitu susah. ya. nangkanya Oh, susah. tadinya mau ini, Mau nangka. buah, nangka. Buah. Oh, nangka. Bahan bakunya kan susah itu, Pak. Bahan baku nangka itu setahun cuma 2 kali kan Iya. bisa nyarinya. Terus kita coba buah lain lagi, buah salak, melon. Banyak yang udah dicoba. Tuh, udah coba semua tuh, labu, Mau strawberry. dibuatin keripik gitu ya. Jadi keripik lah. Kita mencari perbedaan lah ya. Tapi tetap ketemu pisang muli. Hmm. Nah, pisang muli ini yang kita lihat memulai pisang muli ini yang nggak sengaja juga gitu loh. Memang ada beberapa teman yang sudah mengolah pisang muli, tapi tidak difokuskan gitu loh. Dibuat sale, dibuat banyak kan. Ya juga banyak gitu. pisang muli kan ada yang dibuat keripik juga ada. Hanya mereka nggak fokus. Terus ketemulah kita dengan salah satu toko oleh-oleh yang butuh itu. Mm-mm. Jadi usaha keripik ini kita nggak terlalu berdarah-darah lah. Kita sebelum ke pasar tuh kita udah uji coba sendiri, kita coba nggak enak, Mm-mm. kita tes ngangenin nggak ngangenin, nggak kita lempar ke pasaran. Mm-mm. Jadi semuanya by percobaan Jadi dulu, produk resep dulu. pertama pisang muli. Pisang muli yang langsung dioper Yang ke ini ya, pasaran. yang ini ya? Iya. Oke. Ini apa bedanya sama keripik pisang yang lain? Kan keripik pisang Lampung banyak sekali kan. benar. Apa yang membuat dia berbeda? Pertama dari bahan bakunya. Bahan bakunya kan full pisang muli yang matang, benar-benar matang. Jadi udah kuning. Kalau dibuka. kebanyakan pisang keripik yang lain itu dia masih mentah atau Mentah. setengah matang ya. Oh iya, rata-rata Kebanyakan begitu mentah lah ya. mentah lah. Kasih bumbu. Kalau ini matang. Matang sempurna. Oke. Matang sempurna itu kalau kita makan pisang mudah dikupas. Mm-mm. Sudah tidak ada hijau-hijaunya lagi kan, udah full kuning. Itu bahan utamanya. Terus Susah dong, lebih susah ya dibuat keripik tuh ya. karena itu harus pakai oven itu. Mm. Kalau digoreng biasa kan nggak bisa dia. Iya nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau misalnya di slice gitu, lembut nggak bisa digoreng ya. Nggak bisa. Oh itu bedanya. Memang. Iya, benar. Ini yang begini cuma Mas Andri sendiri nih. Sebenarnya ada Ada juga beberapa yang teman lain. ada. Bedanya kita konsisten di ini. Mm-mm. Konsisten hanya satu produk. Kita dulu punya sambal, punya keripik jamur, punya dodol.
Udah nyoba banyak produk. Iya. Nah, yang tadi itu dodol dengan jamur itu kita suplai juga ke salah satu oleh-oleh yang ada di Teluk. Masih jalan sekarang. Ketemu Covid kita berhenti. Oh, pas Covid berarti. Jadi mulai dari 2015 sampai 2020. Oh, jadi sebenarnya mulainya itu bukan 2019 dong. 2015. Brandnya, Oh, brandnya yang iya, 2019. brandnya kita daftar 2019. Waktu yang tadi, Di tanpa brand. oh nggak ada Jadi brand. kita suplai ke Oh, oleh-oleh. toko. Jadi dia maklun ke kita. Ya, benar. Pakai brandnya brand dia. Benar. Itu apa aja produknya banyak ya? Itu keripik pisang muli ini yang paling besar. Terus keripik jamur, Oke. dodol. Oh, dodol. Iya, Nggak ada brandnya. nggak ada brand. Dikasih ke sana mereka yang Mereka branding. brand gitu. Sejak 2019 buat brand sendiri. Ya, karena kita menyadari kita nggak bisa. Tahu jualan begitu aja. Kita tuh berpikir nih kalau satu pintu nih tutup semua kan. Sekarang masih jalan nggak tuh yang supply bahan baku itu? Bukan bahan baku, bahan jadi ya? Yang Enggak, kita stop. stop juga. Ketemu Covid, stop. Kita ikut kelas-kelas bisnis, terutama di IBF ya, IBF. sama Bang Adiansa, sama bimbingan Bang Adi juga ya. iya, sama almarhum Pak Dokter ya, pembina kita juga gitu dulu. Prestasi, ya. Pak Dokter Tito. Nah, jadi kita mulai konsen untuk fokus di satu produk. Oke. Godanya banyak Pak untuk nyoba lain. Ada minta ini, kita cuma punya ini. Masa nangka ini apa? Kita cuma punya ini. Gitu. Oke. Sekarang sudah fokus ke sini. Berapa produksinya sekarang, Mas? Berapa banyak? Satu hari 1000 bungkus. Pak. Ini 1000. Iya, untuk saat ini satu hari 1000 Ini bungkus. berapa gram ya? 75 gram. 75 gram. 1000. Berarti 75.000 gram lah ya. Ya, sebenarnya kapasitas kita lebih dari itu. 75 kilo ya berarti ya. Ya, 75 kilo keripik. Keripik. 1 kilo keripik itu dari Kapasitas mesin fryingnya itu berapa satu hari? Sekitar itu 100 kiloan. 75 kilo. lebih dari 100 kilo. Bisa harusnya. Bisa lebih dari 100 kilo. Itu kan satu shift. Kalau shiftnya kita tambahin bisa lebih lagi. 1000 piece sehari sekarang ya. Iya. Ini belum. Ini beda. Beda lagi. Kan prosesnya beda. Masing-masing bisa 1000 juga. Karyawan berapa sekarang, Mas? Nggak nyampe 10 orang, Pak. Kalau kita tuh masih di karyawan produksi yang utama. Karena Pemasaran produksi belum ya. Ada. Apa, masih karena dulu masih satu, Mm-mm. ya pemasaran masih dipegang dengan saya sendiri. Oke. Pimpinan produksi istri. Duitnya begitu gitu. Kita Kapal yang entrepreneur lah ya. kita yang keluar, istri yang menyediakan Produksi. barangnya gitu. Waktu mulai berapa karyawan? 9. 9. Oh, udah banyak ya. Ada 9 orang. Ketemu toko oleh-oleh itu, kita langsung hire sekitar 7 sampai 9 orang. Produksi aja, karena kan kita nggak mikirin Brand, nggak nggak bikin jualan. Tim kita tuh tim produksi. off taker, pokoknya kita produksi sesuai kemaunya dia ya. Iya, sebanyak-banyaknya kita produksi itu Dibeli. Nah, Enak sebenarnya. Nggak ada Iya. risiko ya. nggak ada risiko sebenarnya, enak Langsung gitu. dibayar atau tempo? Langsung dibayar. Kita ngambil uang duluan aja boleh. Boleh. Asal barangnya kesini semua ya. Konsepnya begitu. Kita semacam ada kontrak, hanya mengisi ke sana gitu. Pakai brand yang dia sekarang terkenal itu ya. Iya. Oh, itu barangnya punya Mas Andri itu enggak? Iya. Khusus yang pisang mulinya. Bisa belinya. Iya. Kalau yang lainnya enggak. Dia banyak vendor ya. Punya vendor. Oke. Apa kendala yang dihadapi Mas? Setelah lebih kurang 6 tahun ya, 6-7 tahun lah. Apa yang kepikiran? Sekarang udah sesuai harapan. Kalau dulu ikan lele, wah ini kayaknya nggak menjanjikan, tinggalin Iya. kan? Kalau ini gimana ngadepinnya ke depan? Jadi kalau kendala otomatis banyak ya Pak ya. Oh, pastilah ya. Namanya usaha. Benar, kendala pasti banyak. Tapi kata orang kan Allah yang punya kendali. Iya, Gitu. betul. Jadi ketemu Covid,
kita lunaskan semua hutang, Pak. Angsuran mobil tutup, Oke. angsuran bangunan Tutup tutup, tuh maksudnya dilunasin. dilunasin. Kan ditawarkan untuk restrukturisasi ya. Heeh. Hasil dari 5 tahun kita usaha itu kan 2015 sampai 2020 kan ada hasil gitu. Masih pakai bank waktu itu. Bank itu kebutuhan untuk membangun tempat produksi, Oke. bukan untuk konsumsi. Masuk mobil pun kita ngambil untuk pengiriman, Ya, untuk usaha lah ya. untuk usaha. Ngambil itu, temu COVID masih ada sisa berapa ratus juta ya dua-duanya itu. Kita udah ngeliat gambaran ini nggak beres ini ekonomi ya. Karena negara-negara besar udah berjatuhan duluan, apalagi di tempat kita gitu. Bismillah kita tutup semua gitu. Sebelum COVID 2020 ya. Sudah masuk COVID. Pas COVID, awal-awal COVID. Iya, awal COVID langsung Paling berat ada. itu memang. Gede-gede ditumbang. Iya. Kita nggak mau memanfaatkan situasi gara-gara itu. Ya kita tetap bersangka baik lah dengan Allah kan. Pasti ada jalan nih dari Allah gitu. Dan alhamdulillah sekeluarga kita nggak ada yang pernah kena COVID. Anak saya 4 waktu COVID, anaknya 3 ya. Anak COVID saya ada 2 gitu. Jadi 2019 sama 2022. COVID malah dapat anak. Anaknya Alhamdulillah. berapa? 6? 4 ya? 4. Itu ikhtiar itulah mungkin yang kita sehat-sehat aja gitu lah. Tidak memanfaatkan kondisi. Padahal kita tawarin nggak bayar pun nggak masalah. Kalau COVID kita nggak bisa ngomong lah. Masih kendala semua orang. Pusing itu. Semua usaha pusing. Tapi setelah COVID itu terbuka semua saya, Pak. Terbuka jalan malah. Masuk ke retail modern. Waralaba terbesar di Indonesia ya. Oh di Indomaret Alfamart ada nih sekarang? Di Indomaret kita udah masuk. Oke. Waktu COVID itu. Terus masuk ke Chandra. Supermarket yang ini sampai sekarang masih. Ya toko Lara itu masuk toko Damarian. Itu kan mulai dari COVID. Pada saat COVID ya? Pada saat COVID gitu. Nah, terus ya saldo kita belum menerapkan pembukuan tuh, Pak, karena memang basic kita tukang masak kan, produksi aja. Jadi nggak menerapkan pembukuan. Kita hanya punya satu rekening, keluar masuk ya hanya di situ gitu. Yang tadinya kosong itu, hanya sekitar untuk bertahan hidup beberapa bulan, itu balik lagi. Hanya dalam masih ada COVID itu udah balik lagi gitu. Cepet ya? Cepet Iya, baliknya ya? balik lagi. Kita pun bingung sampai. Dan sampai sekarang kita nggak punya utang. Nggak ngambil uang di bank itu. Mulai dari kita tutup itu Udah nggak pernah ambil uang bank. riba lah ya? Dan kita nggak punya utang pribadi pun nggak punya Nggak gitu. punya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi enteng ya? Nggak punya beban. Mungkin itu Pak yang bikin kita enteng. Pikirannya karena nggak ada beban. Tapi bukan berarti kita nggak mau membesarkan usaha. Kalau kita dagang keripik di Lampung kan lautnya Pak. Lautnya jadi pasarnya benar-benar berdarah gitu. Ya banyak yang beli, tapi yang jual juga Yang banyak. jualan lebih banyak. Jadi saya merantau dulu produknya gitu. Kita pas ngebangun brand ini kita lebih banyak justru ke Jabodetabek. Reseller Jabodetabek. Dia mau reseller, mau makron, kita layani Gimana semua. cara bukanya tuh langsung di kampungnya sendiri belum laku udah main jual ke kampung orang. Kita sering dibawa dengan dinas produknya. Oh, nempel ke dinas ya. Iya, jadi Dinas perdagangan atau ini? dinas perdagangan terutama dinas perdagangan dan dinas UMKM kan terpisah tuh. Nah dari dinas perdagangan ini kita dari 2019 ya. Kita punya brand ini 2017, tapi baru punya kemasan 2019. Jadi Pak. merasa dibimbing, dibesarkan sama dinas. Iya, Biasanya jarang orang ngerasa dibesarkan sama dinas. kita kan punya produk Pak. Salah satu cara untuk jalan membesarkan itu, kalau saya dekat dengan dinas itu bukan berarti kita nyari ini Pak ya. Kita memperkenalkan produknya.
lebih banyak akses pasar ya. Iya, karena mereka yang punya akses untuk pameran. Jadi kita itu dari 2018 Ikut terus sudah pameran di Trade Expo. Jakarta. Iya, di BSD, di SBSD itu. Padahal produknya belum masif di Lampung. Produk belum masif. Tapi kita produknya punya USP-nya, Pak. Gitu. Jadi unique selling produknya kita udah ketahuan. Kita yang jual keripik sehat karena tidak regular, pakai perasa tidak semua. Terus sertifikasi kita lengkapin. Perizinan. Iya, kita BPOM, legalitas kita lengkap. Segala macam ya. Jadi walaupun kapasitas kita belum besar untuk ekspor, kita sudah melayani ekspor. Sekarang udah ekspor nih. Alhamdulillah sudah, Pak. Ya. Kemana aja? Ke Malaysia, Ke Malaysia, ke Singapura, Selandia Baru. ya baru. Hmm. Itu reseller atau ini? Langsung bayar ya, Pak. Bayar langsung. Langsung. End user. Distributor. Distributor ya. Ya. Yang ke Selandia Baru itu distributor supermarket. Jadi kita sudah di dalam supermarket Asia. Kan mereka ada 2 kelas. Pak dari kedutaan ya? Enggak. Dari Bank Indonesia kita dikenalkannya. Jadi urutannya kita ikut pembinaan di dinas, baik kota, baik ini kan untuk melengkapi perizinan kita itu lebih mudah. Artinya kita ada pendampingan gitu, Pak. Ini binaan BI juga? Iya, benar. Zaman Pak siapa tuh masuk? 2009 Pak Nasakti Nasution. Kepala BI siapa ya? 2019. Pak Budi. Pak Budiono. Sebelum Pak Budi. Oh, Pak Budiono. Sebelum Pak Budiono kan Pak Budi juga. Iya, Pak Budi yang waktu Covid ya. Iya, saya kenal. Pak Budi, Pak Budiono, terus Pak Budiono adik kelas saya itu kenal dekat. Oh, gitu. Kemarin waktu beliau sidang terbuka dokter Unila, saya diundang. Habis Pak Budiono, Pak Juno, Pak Ijun. Pak Junanto. Iya, Pak Ijun, Pak Junanto. Sekarang di Jawa Barat ya beliau. Nah, Iya, saya kenal. sekarang Pak Bimo. Pak Bimo. Masih terus ya? Iya, kita Dibina terus ya? Iya, kita justru sekarang inkubasi ekspor. Jadi kita lebih fokus memasarkan produk ya, untuk ekspor. Ya, dia ada program inkubasi ini ya. Ekspor ya. Ekspor ya. Mulai dari 2000. Susah nggak itu memenuhi kualifikasi untuk ekspor? Jadi kalau Bank Indonesia sekarang zamannya 2019 Bank Indonesia itu menerima UMKM yang apa adanya gitu. Bahkan belum ada halal, masih dibina. Bentuknya masih iya. belum jelas dibina. Kalau sekarang syaratnya banyak ya? Kalau untuk sekarang jadi mulai di filter gitu. Artinya ranahnya untuk pembinaan awal itu kan dinas. Gitu Waktu kan. awal yang masih berantakan di dinas, udah agak rapi baru di BI. Jadi kalau mau scale up gitu, scale up BI itu artinya kita sudah lengkap gitu loh. Kita sudah lengkap, minimal itu punya BPOM lah gitu. Atau produk kita memang diminati sama buyer. Nanti walaupun kita punya PRT, buyer itu berminat gitu dengan produk kita. Ini terakhir kita dengan Jepang. Langsung LOI. Seru nih ya cerita ekspor ya. Ternyata orang Lampung ekspor banyak juga nih snack-snacknya. Nanti cerita ya di sesi berikutnya ya. Ini nggak kerasa udah 25 menit. 30 ya Mas. Makasih ya Mas, nanti kita lanjutin. Iya.